Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin menjelaskan tugas video minggu ke-11 dengan materi Depreciation, Impairment, and Depletion dengan dosen pengampu Ibu Sofi Yuninda Putri dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Nama saya Cara Mania, NPM 23013010019. Baik, di sini saya akan membacakan soal terlebih dahulu sebelum lanjut ke pembahasan soal. Nah, di sini saya akan membacakan soal P11.1, penyusutan untuk periode parsial, garis lurus, jumlah angka tahun, dan saldo menurun ganda. Perusahaan Aladin membeli mesin 201 pada tanggal 1 Mei 2022. Informasi berikut berkaitan dengan mesin 201 yang dikumpulkan pada akhir Mei. Harga $85.000, persyaratan kredit 2/10 N/30, biaya pengiriman $800, biaya persiapan dan pemasangan $3.800, dan biaya tenaga kerja selama operasi $10.500. Mesin diekspektasi dapat digunakan selama 10 tahun, dan setelah itu nilai residual akan menjadi 0. Aladin sendiri bermaksud untuk menggunakan mesin hanya selama 8 tahun, tetapi setelah itu diharapkan dapat menjualnya seharga $1.500. Faktur untuk mesin 201 telah dibayar pada 5 Mei 2022. Aladin menggunakan tahun kalender sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya. Menjelaskan soal dari instruksi P11.1. Dengan instruksi A ini, hitunglah biaya penyusutan untuk tahun-tahun yang ditunjukkan dengan metode persamaan berikut. Yang pertama, metode garis lurus tahun 2022. Yang kedua, metode jumlah angka tahun 2023. Yang ketiga, metode saldo menurun ganda tahun 2022. Selanjutnya, B. Misalkan Cat Crow, Direktur Aladin, memberitahukan Anda bahwa dikarenakan perusahaan merupakan organisasi baru, maka berharap bahwa perusahaan akan membutuhkan beberapa tahun untuk mencapai tingkat produksi dan penjualan yang optimal. Ia meminta Anda untuk merekomendasikan metode penyusutan yang akan mengalokasikan beban penyusutan yang lebih kecil untuk tahun-tahun awal dan lebih besar untuk tahun-tahun kemudian. Metode apa yang akan Anda rekomendasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devanya Maharani dengan NPM akhir 316 ingin menjelaskan jawaban dari P11.1 yang A, metode garis lurus tahun 2022. Dalam tabel tersebut ada tahunnya ini. Untuk tahun 2022 nilai buku awal tahunnya itu 87.900 yang dapat dari harga mesin 85.000 dikurang dengan diskon pembelian 1.700 ditambah dengan biaya pengangkutan 800 ditambah dengan biaya persiapan dan pemasangan 3.800, dan jadi nilai buku awal tahunnya itu 87.900. Sisa umurnya ini 8, penyusutannya ini ada sebesar 7.200, akumulasi penyusutannya sebesar 7.200, dan nilai buku akhir tahun sebesar 8.700. Untuk tahun 2023 nilai buku awal tahunnya sebesar 8.700, sisa umurnya 5, penyusutannya sebesar 10.800, akumulasi penyusutannya sebesar 18.000. 18.000-nya ini dapat dari akumulasi penyusutan tahun 2002 sebesar 7.200 ditambah dengan penyusutan 2023 yang nominalnya itu 10.800. Jadi akumulasi penyusutan untuk 2023-nya ini sebesar 18.000, dan nilai buku akhir tahunnya ini sebesar 69.900 dapat dari nilai buku akhir tahun 2022 yang sebesar 80.700 ditambah dengan akumulasi penyusutan 2023 dikurang akumulasi penyusutan 2023 yang sebesar 18.000. Jadi nilai buku akhir tahun untuk 2023-nya ini sebesar 69.900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devanya Maharani dengan NPM akhir 316. Saya ingin menjelaskan jawaban dari P11.1 yang B dengan metode jumlah angka tahun 2023. Untuk tabelnya itu ada tahun. Nah, nilai buku awal tahunnya ini
tahun 2022 kan 87.900 dapat dari harga mesin 85.000 dikurang dengan diskon pembelian 1.700. 1.700 nya ini dari 2%-nya 85.000, totalnya jadi jumlahnya 8.300, dan 8.300 nya ini ditambah dengan biaya pengangkutan sebesar 800.000 ditambah biaya persiapan dan pemasangan sebesar 3.800, jadi nilai buku awal tahunnya 87.900. Untuk total harga penyusutannya ini 86.400 dapat dari nilai buku awal tahun 87.900 dikurang dengan harga jual di tahun ke-8 1.500. Jadi total harga penyusutannya itu 86.400. Untuk penyusutannya 12.800 dapat dari 86.400 dikali dengan 14,81%. Untuk akumulasi penyusutannya 12.800 dan nilai buku akhir tahunnya 75.100 dapat dari nilai buku awal tahun untuk tahun 2023 yang nilai buku awal tahunnya itu 75.100. Nah, untuk total harga penyusutannya ini 86.400 juga, dan tarif penyusutannya ini 19,44%. Untuk penyusutannya ini ada sebesar 16,800 dapat dari 86.400 dikali dengan 19,44%, dan hasil penyusutannya itu 16.800. Untuk akumulasinya ini 29.600 dapat dari penyusutan yang 2022 sebesar 12.800 ditambah dengan penyusutan 2023 sebesar 16.800 yang hasil akumulasi penyusutan untuk tahun 2023 sebesar 29.600, dan nilai buku akhir tahunnya ini untuk tahun 2023 sebesar 58.300 dapat dari nilai buku akhir tahun 2022 yang sebesar 75.100 ini dikurang dengan akumulasi penyusutan 2023 yang sebesar 29.600, dan hasil nilai buku akhir tahunnya ini nilai buku akhir tahun untuk 2023 nya ini sebesar 58.300. Berikut ini saya akan menjelaskan penghitungan metode saldo menurun ganda untuk tahun 2022. Tarif penyusutan sama dengan penyusutan tahunan dibagi biaya aset dikurangi nilai sisa kali 100 sama dengan 10.800 dibagi 87.900 dikurangi 1.500 kali 100 hasilnya 12,5%. Penyusutan 2022 2 kali 12,5% yang didapat dari tarif penyusutan tadi dikali 86.400 yang didapat dari hasil beban penyusutan penghitungan metode jumlah angka tahun untuk 2022 dikali 8/12 hasil dari jarak antara bulan Mei sampai Desember. Nah, hasilnya 14.400. Jadi beban penyusutan untuk tahun 2022 yang dihitung dengan metode saldo menurun ganda adalah $14.400. Misalkan ketika Direktur Aladin memberitahukan Anda bahwa dikarenakan perusahaan merupakan organisasi baru, maka berharap bahwa perusahaan akan membutuhkan beberapa tahun untuk mencapai tingkat produksi dan penjualan yang optimal. Ia meminta Anda untuk merekomendasikan metode penyusutan yang akan mengalokasikan beban penyusutan yang lebih kecil untuk tahun-tahun awal dan lebih besar untuk tahun-tahun kemudian. Metode apa yang akan Anda rekomendasikan? Nah, metode yang bisa saya rekomendasikan adalah metode penyusutan saldo menurun ganda atau double declining balance method. Metode ini akan menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan lebih rendah pada tahun-tahun berikutnya, sesuai dengan keinginan untuk mengalokasikan beban penyusutan yang lebih kecil untuk tahun-tahun awal. Untuk sebelumnya saya Cinta Mesya dengan NPM 22013010321 ingin membacakan soal P11.2. Biaya peralatan yang dibeli oleh Charleston SA pada tanggal 1 Juni 2022 adalah 89.000 euro. Diperkirakan mesin tersebut akan memiliki nilai sisa 5.000 euro pada akhir masa pakainya. Lalu untuk umur layanannya sendiri diperkirakan 7 tahun. Total jam kerjanya diperkirakan 42.000 dan total produksinya sendiri diperkirakan mencapai 552.000 unit. Selama tahun 2022,
Mesin tersebut telah dioperasikan 6.000 jamnya dan juga produksi 55.000 unit. Selama tahun 2023, mesin tersebut dioperasikan 5.500 per jamnya dan juga diproduksi 48.000 unit. Instruksinya yaitu hitung biaya penyusutan mesin untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan menggunakan metode yaitu yang pertama garis lurus, unit output, dan juga jam kerjanya, jumlah digit tahunnya, dan juga saldo menurunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Triadi Ramadan Yaryanto dengan NPM belakang 184. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal P11.2. Yang A yang diminta adalah metode garis lurus atau straight line. Rumusnya adalah cost dikurangi dengan residual value dibagi dengan estimate service life. Pada tahun 2022 yakni 89.000 dikurangi dengan 5.000 dibagi 7 per 12 didapatkan hasilnya 12.000 dikali 7 per 12 sama, dan didapatkan hasil 7.000. Pada tahun 2023 89.000 dikurangi 5.000 dibagi dengan 12 per 12 dan didapatkan hasil 12.000 dikali 12 per 12 dan hasilnya adalah 12.000. Dan yang B yang diminta adalah unit of output. Rumusnya adalah beban penyusutan dibagi dengan biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi total produksi. 89.000 dikurangi 5.000 dibagi 525.000 unit dan didapatkan hasil 0,16 per unit. Pada tahun 2022 0,16 dikali dengan 55.000 dan didapatkan hasil 8.800. Pada tahun 2023 0,16 dikali dengan 48.000 dan didapatkan hasil 7.680. Dan yang C jam kerja atau working hours. Rumusnya adalah beban penyusutan dibagi dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi total jam kerja. Yang pertama 89.000 dikurangi 5.000 dibagi 42.000 dan hasilnya adalah 2. Pada tahun 2022 2 dikali 6.000 sama dengan hasilnya adalah 12.000. Pada tahun 2023 2 dikali dengan 5.500 dan hasilnya adalah 11.000. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya jawaban P11.2 pada bagian D yaitu jumlah digit tahun sum of the years digits. Beban penyusutan per tahun dengan rumus biaya perolehan dibagi dengan jumlah angka tahunnya sendiri. Pada tahun 2022 89.000 dibagi dengan 28 maka hasilnya 3.178,57. Sedangkan tahun 2023 89.000 dibagi dengan 28 yaitu 3.178,57 sama dengan tahun 2022 sendiri. Untuk jawaban yang E, declining balance, tingkat penyusutan garis lurus dengan rumus biaya perolehan dikurangi nilai residual sendiri dibagi dengan umur manfaatnya. Jadi 89.000 dikurangi 5.000 dibagi dengan 7 yaitu 12.000. Sedangkan beban penyusutan tahun 2022 sendiri tingkat penyusutan garis lurus tadi dikalikan dengan 2 yaitu 12.000 dikalikan 2 yaitu maka 24.000. Sedangkan tahun 2023 juga sama seperti 2022 12.000 dikalikan 2 maka diketemukan 24.000. Sekian dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu untuk soal dari kelompok C. Untuk soalnya yaitu, pada tahun 2020 PT Nusa Indah Permai membeli sebuah
tanah yang mengandung bahan tambang dengan harga 110 juta rupiah dan diperkirakan mengandung bahan tambang sebesar 5.000 ton. Nah, tanah tersebut jika bahan tambang telah habis ditaksir dapat dijual seharga 20 juta rupiah. Sebelum dioperasikan telah dikeluarkan biaya pengembangan sebesar 10 juta rupiah. Untuk perumahan karyawan, gudang, dan kantor telah dibangun dengan biaya sebesar 15 juta rupiah. Bangunan tersebut diharapkan bisa digunakan selama tambang masih ada. Selama tahun 2020 telah berhasil ditambang sebesar 1.000 ton. Nah, diminta hitunglah besarnya depresi pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu jawaban dari soal tersebut. Harga perolehan tambang sebesar 110 juta rupiah, biaya pengembangannya 10 juta rupiah. Jika ditambahkan yaitu hasilnya 120 juta rupiah. Nah, tarif depresi yaitu total dari harga peroleh ditambah biaya pengembangan dikurangi dengan perkiraan dapat dijual dengan harga pada soal. Jadi 120 juta rupiah dikurangi 20 juta rupiah dan dibagi dengan bahan tambang yang ada di tanah tersebut sebesar 5.000 ton. Jadi setiap tonnya yaitu 20 rupiah. Depresi pada tahun 2020 sebesar 640.000 ton itu dari hasil dari soal tersebut. Selama tahun 2020 berhasil ditambang sebesar 640.000 ton. Jadi 640.000 ton dikali dengan 120 rupiah, jadi depresi tahun 2020 sebesar 12.800.000 rupiah.